Jangan sampai ada pesimisme di antara kita. Kita harus optimis, kita harus optimis, kita harus optimis. Pemirsa, Presiden Joko Widodo yang juga merupakan calon presiden nomor urut 01 menegaskan semua pihak harus optimis membangun bangsa besar seperti Indonesia. Narasi-narasi negatif seperti Indonesia bubar, Indonesia punah, hingga Jokowi antek asing tidak perlu didengar dan diperdengarkan karena tidak berdasar pada kenyataan. Jokowi optimistis Indonesia negara besar dengan pencapaian positif yang layak diapresiasi seperti penguasaan 100% Blok Mahakam, serta 51% saham Freeport dan pencapaian lainnya yang dilakukan tidak hanya sebagai business as usual tetapi juga merupakan hasil dari kehendak politik yang besar. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Profesor Indria Samego dan juga juru kampanye nasional Prabowo Sandi Miftah Sabri. Saya sapa dulu Pak Indria, selamat sore. Selamat sore. Mas Miftah, terima kasih juga selamat sore sudah hadir di studio kami. Sebelum kita memulai perbincangan pada sore hari ini, nanti juga akan bergabung anggota tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Andre Hugo Parera. Kami akan menghubunginya melalui layanan telepon, tapi kita akan mencoba mengetahui seperti apa akan dijabarkan oleh rekan saya Ami Ardini yang akan menyampaikan sejumlah data menarik untuk Anda. Silakan Ami. Ya baik, terima kasih Tasya. Pemirsa, dalam kampanyenya Prabowo memang seringkali mengkritik pemerintah dengan cara yang berbeda. Narasi yang disampaikan ini dianggap sebagian pihak ini cenderung bernada pesimis. Nah, seperti apa? Saya akan coba menjabarkan kepada Anda. Ada beberapa kali lontaran kritik yang diberikan oleh Prabowo Subianto terhadap pemerintahan Joko Widodo. Yang pertama ini adalah ketika Indonesia akan punah. Nah, kata Pak Prabowo, karena itu kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah. Ini disampaikan beliau sebenarnya dalam forum internal. Dan ini dianggap oleh sebagian pihak ini merupakan salah satu bentuk pernyataan yang bernada pesimis seperti itu. Lantas kita lihat lagi berikutnya ini adalah terkait kalau tadi punah, nah sekarang bubar, Indonesia bubar. Di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Ini juga dianggap bernada pesimis seperti itu akan kelangsungan ataupun masa depan Indonesia. Dan juga ini ada juga kritik yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto kepada pemerintahan Jokowi, yaitu terkait dengan utang Indonesia yang dikatakan olehnya naik 1 triliun rupiah per hari. Nah, utang pemerintah kita naik terus. Sekarang hitungannya naiknya 1 triliun tiap hari. Wah. Lantas ini juga ada soal kebobrokan ekonomi Indonesia. Nah, menurut Pak Prabowo katanya ini bukan ekonomi neoliberal lagi, ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah ini menurut saya ekonomi kebodohan, the economics of stupidity. Nah, inilah yang terjadi. Ini juga menjadi salah satu salah satu lontaran kritik yang kemudian memicu polemik. Lantas ini juga ada soal terima sembako dan uang suap. Nah, tidak mungkin uang itu uang halal, tidak mungkin. Mustahil, itu pasti berasal dari uang bangsa Indonesia. Kalau rakyat dibagi sembako, diberi uang, terima saja karena itu hak rakyat. Nah, itu dia tadi kita lihat lontaran pernyataan-pernyataan dari Prabowo Subianto yang dianggap bernada pesimis. Lalu kita akan lihat sebenarnya seperti apa jawaban yang diberikan oleh Joko Widodo, Presiden Joko Widodo. Yang pertama kita lihat lagi ketika menanggapi soal utang negara. Ya tadi dikatakan bahwa 1 triliun rupiah per hari nambahnya. Nah, menurut Presiden Jokowi, isu utang itu ketika dia dilantik utangnya saja sudah 2.700 triliun. Ya, jadi dia ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun itu ada 250 triliun. Nah, kalau 4 tahun sudah nambah 1.000. Jadi jangan dipikir bahwa dirinya lah yang menyebabkan utang sebesar itu. Selanjutnya lagi, kita lihat lagi ini yang tentang Indonesia 2030 bubar. Kita memandang ke depan itu juga memberi sebuah harapan lebih baik kepada anak-anak muda, kepada rakyat. Sesulit apapun tantangan yang ada, harus ada rasa optimisme, rasa harapan lebih baik. Lalu kita lihat lagi ini soal pembubaran
2019 ganti presiden. Nah, ini dia tagar yang ramai, utamanya semakin jelang Pilpres 2019 nanti ini. Kita lihat lagi kalau misalnya polisi nggak melakukan apa-apa, kalau kemudian terjadi benturan yang disalahkan siapa? Polisi lagi. Lantas kita lihat lagi nih soal presidential threshold. Ini dia, coba bayangkan, saya ingin berikan contoh. Kalau 0% kemudian satu partai mencalonkan kemudian menang, coba bayangkan nanti di DPR, di parlemen. Lalu ada lagi ini soal antek asing. Nah, ini juga dikatakan Presiden Jokowi menjawab bahwa Blok Mahakam 100% dikelola Pertamina yang sebelumnya dikelola oleh Jepang dan Prancis, lalu merebut 51% saham Freeport selama 4 tahun. Itu apakah mudah? Nah, sangat sulit sekali, sangat sulit. Ya, itu dia. Kemudian kita akan lihat lagi tanggapan atas sejumlah narasi yang dikatakan bernada pesimis dari Prabowo Subianto. Nah, ini dia, kita lihat ada dari Direktur Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, mengatakan bahwa jangan-jangan Prabowo pun tahu bahwa Indonesia memiliki masa depan yang baik, tapi karena situasi politik yang memaksa membangun narasi pesimisme seperti itu. Lantas ini dia dari politikus PDI Perjuangan, Marara Sirait, jadi pemimpin itu harus membawa energi positif Indonesia, bukannya menebar pesimisme. Lantas berikutnya, Hasto Kristianto, Sekretaris TKN Jokowi Ma'ruf, bahwa Indonesia harusnya dibangun dengan rasa percaya diri, bukan dengan pikiran negatif. Lalu berikutnya lagi, ini dari Joko Widodo, mengatakan pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya, harus memberikan semangat, meskipun tantangannya tidak gampang. Lantas kita akan lihat ini lagi, menyegarkan pikiran kita seperti apa sebenarnya elektabilitas Capres dan Cawapres yang berhasil diperoleh dari sejumlah survei yang dilakukan sejumlah lembaga. Ini kita lihat kalau dari lingkaran survei Indonesia, ini periode surveinya 10 sampai dengan 19 November 2018. Ini Jokowi Ma'ruf elektabilitasnya berada di angka 53,2%, kemudian Prabowo Sandi di 31,2%, dan masih ada 15,6% yang belum menentukan siapa yang akan mereka pilih nanti. Kemudian di Litbang Kompas pada 24 September sampai dengan 5 Oktober 2018, 52,6% menyatakan akan memilih Jokowi Ma'ruf, sementara ada 32,7% yang menyatakan akan memilih Prabowo Sandi, dan yang belum menentukan ada 14,7%. Selanjutnya lagi kita lihat, ini dia dari SMRC ketika 7 sampai dengan 24 September 2018, ada 60,4% yang memilih Jokowi Ma'ruf, lalu 29,8% Prabowo Sandi, dan ada 9,8% yang belum menentukan. Lalu berikutnya lagi, ketika ini dia perbandingan ketika pasca reuni 212 dengan sebelumnya. Kalau kita lihat pada November 2018, yaitu sebelum reuni 212, ada 53,2% yang memilih Jokowi Ma'ruf menurut LSI Denny JA. Lantas setelah reuni 212 rupanya ada 54,2% yang memilih Jokowi Ma'ruf. Jadi ini naik sekitar 1%. Nah, sementara ini berbanding terbalik dengan Prabowo Sandi ketika sebelum reuni 212 ini ada 31,2% yang menyatakan akan memilih Prabowo Sandi. Setelah reuni 212 rupanya tinggal 30,6%. Nah, sementara yang menyatakan rahasia atau belum memutuskan ini juga mengalami penurunan dari 15,6 menjadi 15,2, jadi berkurang sedikit. Yaitu dia sejumlah informasi atau data yang bisa saya sampaikan untuk Anda pemirsa. Kini kita akan kembali ke rekan saya Tasya. Silakan Tasya. Kita ajak berdebat akademik. Baik, terima kasih Ami untuk pemaparannya. Kita akan mulai perbincangan. Saya akan langsung saja ke Mas Miftah Sabri, juru kampanye nasional BPN. Tadi kalau dijabarkan seperti itu, seolah-olah yang dibangun oleh kubu BPN itu adalah memang Indonesia negatif sekali atau pesimis sekali kita terhadap nasib Indonesia. Aku mau bantah juga ini, mau mengklarifikasi. Ini kan seolah berita satu dengan Pak Jokowi satu ide gitu, bahwa kita dituduh memainkan narasi pesimisme. Ini kan ada tendensi memberi labeling negatif kepada lawan politik. Tapi saya mau menjelaskan, Pak Prabowo itu orang yang optimis, tapi memang semua orang itu kan dipengaruhi oleh latar belakangnya. Beliau itu kan komandan pasukan khusus. Kalau komandan pasukan khusus itu melihat itu threat kan, ancaman. Dan banyak negara-negara sukses itu yang justru juga mengedepankan analisa terhadap ancaman. Amerika, Israel, negara-negara yang the most paranoid survive. Siapa yang paranoid itu paling survive.
Karena kita melihat threat itu, maka kita mempersiapkan diri kita. Oke, Supaya negara ini tidak bubar, karena korupsi yang akut, karena masyarakatnya tidak dilayani kesehatan, karena utang yang membludak, maka kita harus membenahinya. Jadi dan Indonesia itu bukan punah, sebuah narasi Indonesia negatif bubar, bahwa Pak Prabowo itu utang seorang naik yang pesimis ya. Bukan pesimis, tapi tadi paranoid jadinya. Bukan paranoid. Maksudnya itu sebuah buku. Itu ada sebuah buku ya, The Most Paranoid Survive. Jadi negara mana yang paling paranoid? Dia membuat sains supaya dia tidak punah. Dia mengembangkan teknologi supaya dia maju. Karena apa? Kan ada latar belakang orang yang berbeda-beda. Jadi memang karena latar belakang orang itu, orang punya approach yang berbeda-beda. Tapi bukan dalam rangka sebuah narasi pesimis yang negatif, tidak. Tapi saya bisa memahami narasi yang dibangun oleh Pak Jokowi dan tim hari ini kan melabel kita sebagai label negatif untuk mendapatkan dukungan swing voter. Ya kita paham sekali. Tapi bukan seperti itu strateginya. Ya tidak, saya pikir tidak ya. Pak Prabowo bahkan kalau dibilang yang paling optimis ya tim BPN sekarang memberikan kesempatan kepada anak muda di line up pertama. Di TKN kita nggak lihat ada anak muda yang diberi kesempatan untuk maju. Itu menggambarkan betapa optimisnya Pak Prabowo. Tapi ini soal style. Ada orang yang mungkin karena latar belakangnya threat yang dikedepankan. Mempersiapkan negara, institusi, organisasi, bisnis terhadap ancaman. Karena itu kita menyusun strategi Indonesia untuk tetap kuat. Tapi ada yang dengan pendekatan yang tadi, yaitu berbeda-beda. Ada orang yang berbeda-beda. Ya, banyak kajian ya, bahkan dalam kajian psikologi sosial itu, orang maju, negara-negara maju ternyata cenderung orang itu maju dengan dasar approach-based method. Jadi orang sukses karena dia melakukan usaha yang sungguh-sungguh ingin pada dirinya sendiri. Tapi di negara-negara timur banyak riset yang membuktikan bahwa orang itu avoidance based approach. Jadi kenapa? Itu sukses untuk menjelaskan kemajuan Cina, Korea, dan orang-orang di timur, India. Kenapa? Kalau kita tidak bekerja keras, kita akan kalah. Kalau kita tidak melakukan ini, kita tidak menang. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, nah itu namanya avoidance method, dan itu style yang bermacam-macam. Oke. Ada Ini, orang yang Mas Miftah, maaf, saya ingin potong di situ. Jadi kira-kira nanti style memimpin Prabowo kalau kemudian menjadi presiden akan seperti itu, avoidance method. Jadi dia akan meng-highlight apa-apa yang perlu kita treat sebagai ancaman. Itu cocok itu ya. Kita treat sebagai ancaman dan kita kembangkan sains dan teknologi. Karena kita supaya kita tidak terancam dengan kelaparan, anak-anak yang stunting kita berikan susu. Supaya kita tidak terancam dengan hutang, kita cari pendekatan baru supaya kekayaan keuntungan Indonesia yang banyak di luar itu bisa kembali ke Indonesia. Jadi soal style. Tapi memang kita melihat mulai 3 pekan terakhir ini ada model melabel negatif ya kepada lawan politik. Lawan politik dilabel sebagai pesimis, lawan politik dilabel sebagai radikal untuk mencitrakan dirinya yang positif. Tapi saya pikir masyarakat yang akan menilai. Ini kan style yang bermacam-macam ya, orang berbeda-beda. Baik, saya pindah dulu ke Pak Indria. Pak Indria, di masa kampanye seperti ini, salahkah kemudian ketika orang kemudian melakukan kritik, kemudian dilihat, kalau tadi dilihat sebagai sesuatu yang pesimis dan negatif. Di manakah sebenarnya batasnya bisa melakukan kritik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, tetapi kemudian jangan dilihat sebagai pesimis atau negatif? Ya, kalau kita berangkat dari pemahaman apa itu kampanye sendiri, mestinya itu didasarkan pada upaya untuk pertama sosialisasi apa yang dipikirkan kemudian ingin diperjuangkan, dikonversi menjadi visi misi dan seterusnya gitu ya. Jadi sosialisasi itu. Yang kemudian ini ada kaitannya dengan soal pendidikan politik. Jadi partai politik terutama di Indonesia ini kan belum lama. Baru setelah Pak Harto lengser, kemudian lahirlah partai politik yang sungguh-sungguh dari bawah. Nah, kita harapkan sebagai political analyst bahwa elit politik itu berusaha sekali untuk menerjemahkan makna pendidikan politik. Jadi yang dulunya pendidikan politik dilakukan oleh negara zaman Orde Baru itu, sekarang negara udahlah kembali kepada bisnis semula, ya bisnis semula, dan sisanya diserahkan kepada partai politik, kekuatan ormas dan lain-lain itu. Jadi minimum ada. Masalahnya partai politik bisa tidak diberikan kepercayaan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, so far yang saya lihat partai politik Indonesia ini selalu beralasan pendidikan politik ini bukan sebuah proses yang murah, ya kan. Sementara partai politik tidak punya uang, jadi partai politik sangat selektif dalam melakukan proses-proses pendidikan politik itu lewat
ada kernas, mukernas, kemudian macam-macam, dan terakhir adalah kampanye. Jadi tidak bisa disalahkan juga kalau kampanye, hanya pada saat kampanye saja mereka baru berusaha untuk mendekati rakyat, calon pemilih. Yang seharusnya tiada hari tanpa kampanye partai politik itu. Tapi di Indonesia karena alasan-alasan keterbatasan finansial belakangan untuk muncul dana partai politik harus dipenuhi oleh pemerintah segala macam, oleh negara gitu. Barulah ada kesadaran tentang pentingnya itu. Tetapi pertanyaan Anda itu bisa dijawab bahwa sekarang terlalu mahal untuk melakukan pendidikan kampanye dengan model-model semacam itu. Sehingga yang dicari adalah cara kampanye yang straightforward, ya kan, menohok, menciptakan citra viral dan segala macam. Itu yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi keluar dari tadi makna kampanye yang sebetulnya. Sehingga wajar atau tidak, ya tergantung. Sah atau tidak tetap ya, sah tergantung ya? pada ini. Nah, tadi untung dijelaskan oleh anak muda dari Gerindra gitu kan, bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo itu bukan sesuatu yang negatif, tetapi kritikal, ya kritis dalam melihat persoalan-persoalan bangsa. Dijelaskan oleh anak muda sehingga bisa nyambung gitu dengan apa yang selama ini dicerna oleh publik tentang narasi-narasi negatif itu. Tapi sekali lagi bahwa ya itu tidak salah. Nanti apa hasil dari itu kita lihat dalam proses menuju 17 April itu. Oke. Hasilnya di masyarakat seperti apa. Nanti kita akan bahas juga bersama dari tim TKN di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.